Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, mengerti akan firman-Mu, dan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 19 ayat 21. Saya bacakan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jemaat dikasih Tuhan, ada berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang punya cita-cita sejak kecil, tetapi pada kenyataannya setelah dewasa, cita-citanya itu terjadi. Artinya misalnya kecil pengen jadi besok kalau udah besar, waktu masih kecil ya ditanya, besok mau jadi apa kalau udah besar? Pengen jadi guru misalnya, dan sekarang dia ngajar jadi guru beneran. Wah, itu berarti apa yang menjadi rancangannya ternyata itu sesuai dengan rancangan Tuhan dan keputusan Tuhan terlaksana akhirnya. Tetapi ada juga begitu banyak orang yang cita-citanya pada masa kecil itu tidak terwujud. Ya, biasanya kan anak kecil tanya, besok kalau udah besar mau jadi apa? Jadi dokter gitu. Ya, banyak ya seringkali pengen jadi dokter. Tapi pada kenyataannya banyak di antara orang-orang ini tidak jadi dokter. Ada yang jadi guru, ada yang justru dia jadi pengusaha, ada juga yang jadi polisi, tentara dan sebagainya. Jadi artinya rancangan-rancangan dalam hati manusia bisa beragam. Ya, banyaklah rancangannya, termasuk keinginannya. Aku mau apa? Apa yang harus aku kerjakan? Aku harus bagaimana? Nah, rancangan-rancangan itu ada begitu banyak dalam hati kita. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi kalau demikian, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Bawa segala rancanganmu kepada Tuhan. Minta berkatnya. Kalau memang rancanganmu itu sejalan dengan rencana Tuhan, maka Tuhan memberkati dan itu pasti terjadi. Tetapi ada kalanya rancangan kita itu berbeda dengan rancangan Tuhan. Sehingga terjadi apa? Keputusan Tuhan yang jadi. Makanya tidak heran cita-citanya mau jadi apa, setelah dewasa berbeda. Nah, sekali lagi kita mesti sadari bahwa keputusan Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Sekali lagi, keputusan Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Walaupun tidak seperti yang kita harapkan, walaupun tidak seperti yang kita impikan. Tetapi sekali lagi sadari bahwa Tuhan punya rancangan yang baik. Nah, rancangan Tuhan itu dinyatakan, diputuskan terjadi atas hidup kita. Itu pasti yang terbaik.
Sekalipun kadang-kadang kita merasa bahwa cita-cita kita, keinginan kita, rancangan kita sepertinya sudah begitu sempurna, begitu baik. Tetapi ya, apapun yang diizinkan Tuhan, apapun keputusan atau ketetapan Tuhan atas hidup kita harus ya dan amin. Kita percaya bahwa itu yang terbaik bagi kita. Walaupun sekali lagi kita kadang merasa kok seperti ini. Ya, itu bagian dari jalan hidup atau proses hidup yang kita harus jalani. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan yang terbaik bagi hidup kita. Karena itu ikuti dan setialah kepadanya. Ya, jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini bingung dengan hidupmu sendiri, aku pengen begini, pengen begitu, banyak sekali keinginan, tetapi kok rasanya nggak ada yang terwujud, rasanya kok sulit diwujudkan, datang kepada Tuhan. Ingat, keputusan Tuhan itulah yang akan terlaksana. Jadi bukan rancangan kita. Rancanganku beda dengan rancanganmu, kata firman Tuhan. Bahkan dikatakan tingginya langit dari bumi. Jauh sekali. Nah, supaya kita bisa berhasil, supaya terlaksana segala apa yang kita impikan, datang kepada Tuhan dan mintalah blessing-nya atau berkatnya. Nah, kalau memang itu sekali lagi berkenan, maka jadi. Kalau tidak berkenan pun, percayalah yang terjadi adalah keputusan Tuhan. Apapun itu. Ya, belajar mengimani dan percaya bahwa keputusan Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Dengan demikian kita akan ada dalam rancangan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Engkau yang gagal dengan usahamu, engkau yang gagal dengan cita-citamu, engkau yang gagal dengan impianmu, jangan putus asa. Ingat, dekatlah dengan Tuhan. Ikuti keputusan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan memutuskan yang terbaik bagi kita. Tuhan punya rancangan yang indah atas hidup kita. Asalkan kita mau mengikuti apa yang menjadi keputusan, ketetapan, dan rancangan Tuhan, maka hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Dan sekaligus saya katakan, belum tentu seperti yang kita impikan, tetapi yang pasti adalah yang terbaik yang terjadi atas hidup kita. Dan biarlah melalui semua itu, kembali nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya bahwa rancangan kami tidak sempurna. Dan kami percaya keputusan-Mu lah yang terjadi. Kami mau Tuhan bawa setiap rancangan hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri dengan segala rancangan-Mu, dengan segala rencana-rencana-Mu Tuhan, dengan segala ketetapan dan keputusan Tuhan yang boleh terjadi atas hidup kami. Kami imani, kami percaya keputusan Tuhan terlaksana. Keputusan Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Dan biarlah melalui semua nama-Mu yang terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga menyerahkan hari ini rancangan hidup kami, segala aktivitas kami, mohon senantiasa berkat-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera, dan sukacita, serta berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.